Waalaikumsalam. Kepada Bapak Sakti, saya Bapak Sakti AMD BPLAB. Iya, betul. Saya ingin menanyakan apa faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya perairan. Sumber daya pengairan. Ya. Ya. Pertama yang mempengaruhi faktor adalah pertama harus ada jadwal ya. Nah, kemudian keseragaman kita menanam, ya kan? Ya. Kemudian kapan dibutuhkan air itu, ya itu faktornya ya. Kemudian yang terakhir ketersediaan air di embung, karena air kita ini ada dua macam, yaitu air dari pedesaan maupun dari embung mamak. Ya. Kepada Bapak Madar. Madar, Ya. Madar, saya ingin menanyakan apa varietas dari padi Bapak yang Bapak tanam. Ciliung. Ciliung. Itu karena itu yang saya ingin saya coba tanam. Tergantung kan milik itu pribadi saya. Jadi kemungkinan itu deh padi itu ya bisa berkembang atau bagaimana ya bertahun saya lupa tiap tahun. Kalau dibandingkan dengan berapa lahan Bapak yang bisa Bapak kelola dengan pengelolaan sumber daya air? Ya kurang lebih Bisa mendapatkan perairan semuanya. Iya kurang lebih itu 1 hektar. Tapi bisa mencukupi perairannya? Ya tergantung airnya sih. Kita seperti tahun dulu itu ya rata-rata semua. Tapi tahun ini nih kurang memadai airnya itu mencukupi. Angkat total jadi saya Kurang mencukupi airnya. Hama yang ada di lahan Bapak itu hama apa? Sebelum tanam ya keong juga. Keong mas? Ya, keong mas Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi ya hama keong mas? kita semprot, kemudian kita ambil masuk dalam karung sampai ada di rumah sekarang. Kalau menurut Bapak Serti, apakah Bapak bisa menambahkan Pendapatnya. Pak Marhat? Pak Mahdar. ya, Dar. betul. Kalau sebelum kita panen itu jadi kita pertumbuhan atau persemian itu biasanya hama yang menyerang itu adalah keong, ya kan? Kalau hama-hama lain belum ada. Kalau belas penyakit pesek nanti pada saat pertumbuhan baru, ya kan? Ya. Kalau keong itu ya kita anjurkan pertama kalau bisa dibudidayakan, keong itu bisa menjadikan makanan tambahan, bukan lauk paus kita, ya kan? Tapi karena petani kita itu jarang memakan keong, maka keong itu dianggap hama, makanya banyak yang dibunuh, disemprot ya. Ya. Kira-kira menurut Bapak saat mengemburkan pengolahan tanah, apakah Bapak melakukan pengolahan tanah yang berbeda dengan para petani yang lain? Sama sih. Bapak jelaskanlah. Mulai ya dari awal kita pajak, terus jadi 2 kali pajak. Kemudian habis pajak tidak jadi, kemudian kita tanam. Saya tidak ada pakai pupuk lain, baru habis tanam 15 hari baru dipupuk. Pupuknya NPK atau? Ya NPK urea. Ya itu aja saya. Tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain. Terus apakah ada perubahan tertentu, perubahan iklim tertentu di sini? Itu ada. Tergantung anunya itu sama cuacanya hujannya kadang kala ada itu ya. Hujan kadang cerah, kadang kurang, kadang tidak ada. Bahannya itu. Nanti itu sama seperti bulan 1-2 kemudian kurang hujan. Apakah sistem produksi usaha tani Bapak tahun yang lalu, apakah penghasilannya meningkat atau menurun dibandingkan dengan sekarang? Ya, kalau yang sekarang ini belum tahu. Ya, kalau yang dulu. Kalau yang dulu ya cukup sudah memadainya. Ya bisa biasa saja. Kalau dampak negatifnya itu adalah
air ya Pak ya? Iya. Bunga juga air. Kalau masalah pengubahan teknik pengendalian hama, Ya, saya itu seperti sekarang ini semprot. Ya, seperti kan ada daunnya putih. Bagaimana cara kita tanggulangi itu melainkan itu semprot aja. kalau pengolahan tanamnya Bapak itu bagaimana? Ya, tanam haru-hara. Haru-hara? Ya, haru-hara. Tidak tergantung, tidak menghitung pola cara anunya, Oh, tidak penanamannya? saya hitung. Oh, tergantung. Biasa-biasa, haru-hara tergantung orang nanam saja. Nah, seperti ini kan di kotak, di garis, Ya. saya enggak. Kalau pengaruh bantuan benih benih dulu dan dari yang sekarang dari pemerintah itu bagaimana? Oh, dulu saya ambil benih itu, kalau tidak salah, benih apa dulu. Kalau sekarang ini kan ambil celiung. Gitu. Ya, dulu juga celiung dan cianong digelis. Ya. Kalau Jadi dua alasan varietas Bapak itu padinya. memilih celiung itu apa? Varietas celiung itu apa? Ya, saya mau anunya dulu. Karena saya pilih celiung sekarang. Mungkin karena saya lihat buahnya bagus. Tahun dulu. Mungkin sekarang ya, mungkin ada perubahannya. Mungkin ada meningkat hasilnya atau bagaimana. Dan saya mau coba sekarang. Apakah penyakit tidak mendapatkan penyakit pada tanamannya? Ya, rata-rata ada penyakit. Ya. Kalau Seperti itu itu ya, mamanya daunnya putih. ya. Ya kan ada penyakit. Saya untuk Kalau yang mengurangi kuning-kuning itu, begini kan Maman? saya semprot juga. Tadi ini kekurangan-kekurangannya Saya semprot juga merugikan itu. atau maksud kekurangan atau kelebihan Pak? Ya kalau Itu kan kuning biasa daunnya itu itu. memang ada pengaruhnya karena apa itu mengganggu apa istilahnya persarian ya kan itu. Ya itu memang ada hama penyakitnya. Cuma tergantung kuningnya itu modelnya bagaimana. Kalau kuning yang semuanya itu berarti kresek, tapi kalau berbelang-belang itu namanya belas ya kan itu. Kalau benih buahnya yang begini di dalam ini bagaimana? Ya kalau ini ada itu bisa disebabkan juga karena pengaruh penyakit belas atau mungkin karena faktor virus juga bisa atau mungkin ada faktor tanah ya kan faktor tanah mungkin kekurangan unsur haranya sehingga akan terjadi seperti isi yang tidak berbuah itu ya. Ya. Jadi yang sering itu ya kena virus. Udah. Nah, kan hama, ayam, Hanya itu yang dapat saya pertanyakan kepada Bapak Sandi dan Bapak Mahdar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.